Halo semua, cuman mau kasih tahu kalau ini bukan tutorial testnet melainkan podcast iDrop Empire. Sebelumnya mungkin aku nanya dulu kabar dari Bang Detex sama Mbak Elin. Ini gimana nih kabar di dunia kripto khususnya per airdropan dari Bang Detex dulu mungkin. Oke, ya mungkin kalau dilihat kondisinya belakangan ini garapan airdrop lagi agak lesu ya, dalam artian mungkin secara ekosistem berjalannya lagi ke beberapa meta spesifik aja, misalkan kayak ke meta Yaping gitu, atau maksudnya ke meta Binance Alpha gitu ya. Dua ini yang lagi rame banget gitu, dan ya nggak bisa dipungkiri sih memang kondisi sekarang tuh agak menciptakan sebuah rasa takut ya ke community. Tiap kali lagi garap airdrop tuh pasti begitu dekat TGE mereka ada pertanyaan, kira-kira ini masuk Binance Alpha gak ya, bakal abu gak ya, kayak gitu. Padahal kan bahkan sebelum ada Binance Alpha tuh udah ada rasa keraguan gitu ya, ini project kira-kira CP gak ya, apa abu ya. Nah, kalau sekarang ketakutannya malah justru, aduh ini masuk Binance Alpha gak nih, kayak gitu ya. Iya, sekarang kita dulu Binance itu kalau ada announcement project yang mau masuk Binance itu sudah ada harapan di hati kita para airdropper nih, wah bakalan JP nih, JP atau kalau saya bahasanya cair gede lah, nggak mau pakai kata jackpot gitu. Sudah ada kata Binance, even cuman Binance Wallet juga kan ada kemungkinan nanti bakalan semacam screening lah ya, Binance Wallet itu untuk masuk ke spotnya nanti atau launch poolnya. Nah sekarang kita dengar Binance itu kok jadi benci sekarang karena Binance Alpha ini track recordnya awal-awalnya sih bagus kalau dari saya sih, cuman makin kesini ya kenapa dibenci banget sama komunitas. Nah, terus dari Mbak Elin gimana nih, gimana kabarnya? Baik, baik. Kurang lebih sama ya, sama yang tadi Ivan bilang, lesu pasti airdrop gitu kan, karena Binance Alpha, bener. Apalagi sekarang yang baru banget pengumuman masuk Binance Alpha tuh ada Bombi kan. Dan menurutku sebenarnya kekhawatiran terhadap Binance Alpha itu udah ada dari waktu masih mereka mau woro-woro, apa namanya, belum banyak ya, belum banyak yang benar-benar join Binance Alpha. Dari waktu masih cuman jadi isu tuh orang-orang udah kayak kayaknya nanti ini bukan ngomongin soal alokasi ya, tapi lebih kepada project-projectnya nanti jadinya walaupun fundamentalnya nggak kuat misalnya, atau backendnya kita belum tahu, nanti keburu udah rame sama hype warga-warga di dalam Binance Alpha. Itu kan yang dulunya ditakuti sama orang gitu, dan ternyata bukannya membaik, malah lebih buruk dari yang dibayangkan gitu kan. Karena begitu pada masuk ke Binance Alpha, alokasinya itu malah justru dikurangin habis-habisan gitu buat yang airdropper di luar dari ini ya, di luar dari yang ngegarap Binance Alpha. Sampai waktu itu ada kejadiannya si Layer Edge ya kalau nggak salah, yang ngomong kalau mereka itu cuman mau ngasih mereka mau kasih lebih besar ke user-user Binance Alpha karena mereka percaya bahwa community mereka ada di sana gitu. Nggak lama setelah itu kan yang terjadi malahan kita lihat sendiri nih video-video yang di X yang beredar, banyak kok orang farming dari Binance Alpha juga. Ya, kalau misalnya memang udah niatannya mau farming, pasti ada aja jalannya kan. Gitu. Malahan user-user yang datang dari early, yang niatannya, ya kita juga farming gitu, tapi setidaknya kan tidak benar-benar kayak ngisep banget sampai habis gitu kan. Itu deh kalau menurut aku. Iya sih, sekarang
problemnya kita itu betul-betul fokus di Binance Alpha sih sekarang, karena ya itu tadi mengubah cara kerja airdropper juga sih. Mau nggak mau kita ya, kalau kita ada margin gede ya mungkin kita memang harus involve juga, harus terlibat juga di Binance Alpha buat bisa terus survive di crypto ini gitu kan. Kalau mungkin kalau bisa dibilang ini tahun ini hampir sama kayak tahun 2022 ya kalau menurut saya sih, cycle-nya itu entah tahun ini lebih parah atau tidak lebih parah dari tahun 2022 gitu. Karena 2022 itu setelah kita menikmati cycle Bitcoin halving itu di 2020, nah itu airdrop itu betul-betul easy to make money lah istilahnya. Jadi kayak kita garap airdrop, turning from $1 into $100 itu sangat-sangat possible 2021. Cuman nah gimana nih dari Bang DatX, masih ada harapan gak nih Bang? Misalnya kita mau ubah, sekarang kan sudah nggak ada yang namanya Solana season ya Bang, 2025 ini masih ada harapan nggak buat para airdropper ini, apalagi karena ada Binance Alpha ini Bang? Oke, sebenarnya kalau untuk ngomongin soal harapan ada atau enggak, mungkin mau gak mau ke depannya tuh para airdropper harus mengubah cara mainnya ya. Lebih tepatnya kayak harus lebih pinter dalam membagi waktu untuk garap airdrop, atau mungkin lebih rajin lagi probably. Dan kayaknya aku lihat sekarang ya banyak banget project-project yang dia tuh habis testnet, dia itu tuh kebanyakan lanjut season 2 atau lanjut ke mainnet kayak gitu. Nah makanya kayak kelihatannya tuh kenapa aku ini kayaknya TGE-nya tuh ditunda mulu, sebenarnya nunggu apa gitu kan, padahal misalnya fundraising udah jelas, terus dari backers juga udah jelas, tapi kok kelihatannya project-project ini kayak menunggu momentum gitu loh. Kalau dulu kan kita lihat mungkin Bang Yogi dulu itu ya, kalau garap airdrop kan biasanya habis season 1 testnet kelar kan dia pasti TGE dulu ya, udah Iya. Udah TGE terus habis itu kan baru lanjut season 2 kan gitu. Nah tapi kalau ini tuh sekarang enggak, aku lihatnya tuh justru kayak season 1 sebelumnya ada pre season dulu, kayak early access dulu season 1 kelar, habis itu lanjut season 2. Kalau ada TGE pun pasti TGE-nya tuh kebanyakan itu tuh nggak elik. Kebanyakan tuh nggak elik karena persyaratannya mungkin ada yang tiba-tiba mendadak harus ternyata minimalnya segini, terus harus min NFT apa dulu, atau harus punya role dulu di Discord kayak gitu. Jadi kalau menurutku sih mungkin harapan ada, tapi akan sangat rare sekali sih kesempatannya kayak gitu. Nah itu sih pendapat pribadiku sih. Kalau mungkin dari Bang Yogi atau Elin, menurut kalian sendiri gimana? Karena kan kalau aku melihat dari sisi perspektifnya fundamentalnya ya, dari cara kerja projectnya. Iya, dari Mbak Elin dulu gimana? Masih ada harapan nggak, gimana dari pendapatnya Mbak Elin airdrop sekarang nih? Tapi emang menurutku kalau ngomongin ada harapan, aku yakin pasti ada lah. Aku yakin di saat kita lengah pasti ada aja yang JP, jelas. Di saat kita lengah pasti ada yang JP. Cuman permasalahannya adalah kapan dan siapa yang akan JP ini, ya itu kita nggak tahu kan. Gitu. Mungkin kalau ngomongin soal apakah masih ada harapan, tentu mungkin masih ada ya. Karena ya dari dulu sampai sekarang, dari 2018 19 orang ngegarap airdrop tuh udah ada sampai sekarang. Cuman masalah JP atau enggak, terus garapan yang kayak gimana yang JP, metanya meta apa, kan hanya itu aja sebenarnya yang berubah kan.
gitu. Kalau harapan Iya. pasti ada lah. Cuman kita dapat apa enggak, nah itu nggak tahu. Ya kalau dari aku mungkin ya karena kan dari pengalamanku 2021 awal lah, yang betul-betul aku terjun ngairdrop sama nge-building airdrop empire. Itu aku sudah ngerasain beberapa cycle, ya itu 2 cycle mungkin Bitcoin halving. Nah pasang surutnya kayak ya airdropper cair nggak seberapa gitu, itu sudah aku rasain sih. Jadi kalau menurutku di sini psikologi kita sih yang dimainin sama keadaan saat ini dari Binance Alpha. Nah ini juga kalau kata beberapa owner channel airdrop itu masa-masa seleksi alam lah buat para member baru atau yang baru-baru terjun, atau mungkin bahkan yang sudah lama tapi bisa jadi mereka gugur juga di fase ini. Cuman ya aku percaya lagi sama diriku sendiri gitu, aku bisa survive untuk fase Binance Alpha ini, yang mana ya sudah terbukti. Apalagi terakhir yang baru-baru ini ya, saat kita lagi podcast ini yang malam ini, Apa tuh? Bombi gitu sih. Kalau Bang DeadX sama Mbak Elin garap nggak? Bombi. Aku nggak garap kebetulan. Karena aku baru kembali memasuki Web3 aja kan. Itu baru tahun ini, akhir tahun lalu, dan airdrop itu aku baru bener-bener ngefokusin tuh di awal tahun ini. Jadi tertinggal pasti. Kalau isi aku garap ya, garap, spending sih enggak. Terus kemarin pas ngeklaim itu kan ngeliat, oh dapat 50 nih, tapi kalau pas lihat orang-orang, wah dapatnya ribuan. Nah kebetulan hari ini begitu buka Twitter, mobil listingnya sama Binance udah dimasuk di Binance Alpha, kesannya kayak aduh udah receh, kena Binance Alpha lagi, ya udahlah ya, udah tahu hasilnya berapa. Karena kan dulu kalau Binance muncul, oh bakal list di Binance, wih ada harapan bisa nih satu token berapa nih, minimal 0,5 apa $1 lah gitu kan mikirnya. Kalau sekarang kebalikannya. Aku rasa kalaupun Binance bukan jadi yang nomor 1 dari sisi trading volume, dari sisi brand sih sebenarnya Binance nomor 1 ya. Karena apapun yang terjadi di Binance tuh bener-bener jadi perhatian orang gitu loh. Dan regulasi juga tuh kadang-kadang ya, berita-berita soal regulasi, soal gebrakan ketika CZ masih di Binance ya, itu juga jadi satu hal yang memang jadi bahan pertimbangan gitu. Jadi walaupun mereka bukan nomor 1 as in platform exchange dari sisi trading volume misalnya, menurutku masih megang sih untuk ngomongin soal kripto. Ya Binance masih nomor 1. Ya, kalau aku lumayan setuju ya sama perkataan Elin tadi ya, kalau Binance ini mungkin kalau dari sisi marketing, dari sisi brand image-nya mereka tuh itu kuat banget ya. Karena kalau kita lihat bisa dibilang Binance ini satu-satunya exchange yang punya token exchange-nya itu benar-benar punya nilai yang luar biasa sih. Kalau kalian bandingkan dengan berbagai token exchange lainnya kan kelihatannya sangat jauh ya perbedaannya. Dan bisa kulihat dulu begitu, dulu pas aku masih awal-awal masuk Web3 itu aku ngeliat bahwa oh ternyata ini Binance exchange, token exchange-nya ini tuh utility-nya tuh banyak banget. Either itu masuk staking, earn yield, bisa dipakai untuk lending borrowing juga, bisa dipakai untuk mega drop, bisa dipakai untuk launch pool. Dan entah kenapa kayak zaman dulu tuh bisa dibilang Binance ini kayak kiblatnya gitu ya. Kalau orang-orang mau pakai exchange tuh pasti dulu awal-awal tuh exchange apa nih yang kira-kira gampang untuk dipakai,
Aku lihat banyak banget yang saranin kayak coba pakai Binance, kalau di luar itu coba pakai SSA, BCDE gitu. Tapi pasti nama Binance itu juga ada di situ. Sebenarnya Binance itu kuat di currency match ya kalau menurutku ya. Dan kalau sekarang mungkin pro kontra ya. Orang-orang mungkin masih ada pakai Essence tapi tidak suka dengan caranya Binance Iya, iya. kasih alokasi gitu kali ya. Iya sih. Semenjak RT gantiin CZ sih, ya saya masih percaya kalau brand image-nya Binance itu kuat. Cuman sekarang sudah ada pro kontranya, betul kata Bang Detex. Semenjak dipegang sama RT, ya walaupun sampai sekarang brandingnya Binance itu kuat, tapi ya sekarang kita sudah temukan celahnya nih. Sudah ada sisi negatifnya yang dibenci sama komunitas. Dulu betul-betul disanjung Binance nih sama komunitas. Sekarang sudah bahkan sudah dijadiin meme sekarang. Ada meme yang cowok di belakang pohon itu ngelihat Iya lagi. Binance Alpha tuh. Udah menjadi makanannya Binance Alpha. Kalau ada meme itu. Ya, aku sih kasihannya sama itu sih, Bang Yok. Aku sih kasihannya sama project-project yang sebenarnya tujuannya tuh bagus ya. Kayak projectnya tuh sebenarnya bagus, tapi gara-gara dia masuk Binance Alpha, terus di-fight sama community, hancur projectnya. Iya, tadi aku sempat ngobrol Bang, Binance Alpha ini sebenarnya the next level of screening token Bang, untuk bisa masuk ke Binance Spot setelah Binance Wallet. Nah, nyatanya sekarang Binance Wallet itu integrasi dengan Binance Alpha. Jadi kalau kita bisa akses Binance Alpha, correct me if I wrong, pakai Binance Wallet gitu kan. Nah, ini salah satu cara untuk mendapatkan poin di Binance Alpha gitu. Nah, setelah itu nanti di screening nih project mana yang bertahan, yang bagus performance-nya. Kemungkinan sih Bang, soalnya tadi aku ngobrol sama temanku, dia bilangnya ini cara Binance buat nge-screening token-token untuk bisa selanjutnya ke Binance Launch Pool gitu Bang. Filter gitu deh berarti jadinya ya. Iya, kayak sistem filter project mana yang bagus nih gitu. Selain mungkin sekarang yang lebih jadi kriteria untuk bisa listing di Binance Spot itu layar 1 sih Bang. Terakhir kan Inisia, setauku terakhir Inisia. Nah itu Bang. Terus dari sisi developer mungkin kalau Bang Detex sama Mbak Eli ini ada kesempatan buat kerja di Binance, nah itu bisa nggak ngehandle sekarang, apalagi kemarin tuh sampai sempat dibuat trade ya sama salah satu crypto City di X, sekarang sebutannya City ya, CT gitu lah. Nah itu gimana tanggapan dari Bang Detex kalau misalnya Bang Detex ini sebagai developer atau tim di Binance, mau nggak mau kan harus ikut bos buat pro sama Binance Alpha. Gimana Bang cara handle komunitas itu? Mungkin lebih tepatnya ke cara keaturannya sih ya, karena kemarin kalau POV ku sebagai community, mungkin aku akan bilang kenapa Binance ini kalau misalkan memang pengen nawarin program Binance Alpha ini, kenapa enggak minta kenapa nggak bikin sebuah form atau sebuah campaign gitu ya untuk project-project nge-build langsung gitu loh, di incubate, nge-build langsung melalui campaign tersebut. Terus tokenomicsnya itu harus ada pembedanya nih antara porsian Binance Alpha sama porsian community yang ngikutin testnet gitu loh. Jadi kan setidaknya balance ya, hadiahnya bisa kebagi ke community yang ikut testnet, bisa juga kebagi ke yang ikut Binance Alpha.
Dan ditambah lagi kan dari awal memang sudah dikasih tahu kalau project ini ikut campaign Binance Alpha-nya yang disiapin sama si Binance ini gitu. Jadi kan setidaknya orang-orang yang garap testnet pun juga lebih tenang gitu loh, kayak hadiahnya dibagi nih, dipisah antara yang Binance Alpha sama testnet. Jadi harusnya nggak mempengaruhi. Kalau ini kan sekarang kondisinya adalah Binance Alpha ini memakan reward dari testnet user kayak gitu kan, karena anggapannya itu juga part of community, padahal nyatanya kurang fair lah kayak gitu. Kalau dari Elin gimana tuh, ada tambahan nggak pendapat lu sebagai yang kembali lagi ke Web3 gitu? Sama nanti mungkin aku mau minta pendapat Bang Yogi juga ya, karena kan itu persepsiku kan ya, perspektifku gitu kan. Kalau menurut aku secara pribadi, balik lagi ya, mau di kerjaan manapun, baik itu di Web2 maupun di Web3, terutama di Web3 justru, kita harus dengerin apa yang market kita mau sih. Jadi kalau memang market kita malah merasa tidak suka, tidak nyaman, ya kita harus dengerin. Tapi kembali lagi, di Binance itu kan pasti ada, mereka pasti punya consideration tersendiri ya, punya pertimbangan sendiri gitu. Yang harus dilakukan itu benar kata Ivan, yang perlu dilakukan itu adalah mengatur skema alokasinya, mengatur skema distribusinya, memperkecil risiko farmingnya gitu ya, dari sisi sistemnya si Binance Alpha itu sendiri. Dan juga menurut aku project juga harus berbenah sih. Project juga harus berbenah gimana cara mereka untuk bisa ngakalin supaya yang misalnya nih kekhawatiran mereka misalnya yang nuyul gitu ya. Ya bagaimana cara mereka bisa ngakalin supaya orang-orang nggak bisa nuyulin itu garapan. Nah itu yang harus dilakukan sebenarnya. Instead of misalnya membuat ngebikin community-nya marah, karena kalau kayak gini kan yang ada backfire ke mereka juga ya gitu. Ke project-nya juga jadi nggak disenangin orang, si platformnya juga semakin nggak disenangi orang gitu kan. Dan Binance Alpha itu aku yakin itu sebenarnya agak terpisah ya, walaupun masih sama-sama Binance, tapi itu produk terpisah, pasti timnya juga terpisah ya. Berharapnya sih semoga kalau memang Binance Alpha masih mau terus dilanjutkan gitu ya, tolong dibenerin gitu mekanisme distribusi sama alokasinya gitu kan. Yang project-project juga ya aku rasa nanti kedepannya project-project juga akan mulai sadar kembali sih, dan mereka bakal tahu kalau oh iya nggak mesti lewat Binance Alpha kok aku bisa ngasih reward ke community, karena semua juga community dia, mau yang lewat Binance Alpha ataupun yang nggak lewat Binance Alpha, iya kan? Itu sih kalau menurut aku. Kalau dari Mas Yogi gimana? Apakah ada Binance Alpha ini? Kan kemarin ada tuh Mas Yogi yang kayak kemarin ngomong ya mereka lebih percaya bahwa community mereka ada di Binance Alpha. Sepakat nggak sama itu? Yang mana tuh? Yang kapan tuh? Layer Edge bukan ya waktu itu ya? Ya, yang Layer Edge kan dia sempat bilang itu yang nge-trigger community makin kesel tuh, sampai Layer Edge menghilang kan sekarang projectnya. Aku nggak ikutin sih Layer Edge itu, soalnya nggak nge-min NFT-nya, terus nggak nge-push juga. Bahkan temanku yang satu daerah di sini itu mungkin sudah pengalaman bad experience-nya dia pertama itu join di airdrop garap Layer Edge, estimasi cairnya $0.3 di chain Ethereum lagi. Bayar fee-nya lebih dari hasil cairnya itu. $0.3 bayar fee-nya $10. Aduh, mahal banget. Itu soalnya kemarin ini pas lagi ada kejadian yang listing Binance Alpha, kan banyak yang nge-FAT ya. Nah terus Twitternya Layer Edge itu, entah devnya atau tim marketingnya, nge-tweetnya gini, bilangnya kenapa kita ngerasa Alpha Binance ini cocok untuk Layer Edge, karena di Binance Alpha inilah dimana komunitinya Layer Edge berada kayak gitu. Nah itu kan otomatis emosi ya community. Jelas.
Jadi ya dari layar ads sebenarnya kita bisa tarik kesimpulan bahwasanya kalau kita mau uji nyali sekarang bukan di tempat-tempat gelap ya, tapi buat statement postingan di Twitter mengenai Binance Alpha kalau kita itu pro. Jadi itu uji nyalinya gitu sekarang. Jadi sudah nggak usah kalau mau buat konten-konten uji nyali untuk anak kripto nggak usah di tempat-tempat angker lah. Buat aja postingan mengenai Binance Alpha di Twitter. Udah disediain Binance Alpha. Udah disediain. Jadi kalau POV dari saya sebagai developer atau tim yang kerja di Binance Alpha, ya mungkin sama kayak Mbak Elin bakalan banyak kritikan saya buat atasan saya. Ibaratnya kayak kita sebagai anak buah nih kerja sama bos, banyak maunya. Bos biasanya kan aneh-aneh itu permintaannya, sedangkan sudah kita lakuin lah semua job desk kita. Sampai jam libur pun hari libur pun masih disuruh-suruh gitu sama atasan kita. Mungkin perasaan itu yang bakalan aku sampein ke atasanku sebagai salah satu tim di Binance Alpha atau di ya mungkin Binance Alpha ini produk beda tim lah, karena produknya kayaknya nggak sama kayak Bitget Wallet ya, sama Bitget itu beda. Jadi seperti itu sih kalau dari aku. Benar kayak gitu. Benar sih, setuju. Karena kan aku yakin tiap exchange itu kan pasti ada niche marketnya ya. Maksudnya pasti ada pengguna sejatinya lah, istilahnya kayak gitu. Iya. Masalahnya itu Bang. Gitu. Di Binance 2 kubu sekarang. Iya, sekarang jadi 2 kubu. Dulu itu 1 kubu, serius. 1 kubu dulu Binance. Jadi kalau orang-orang ngedengar atau lihat announcement ada, ya tadi sudah aku bilang lagi, ya at least cuman Binance Wallet, tapi Binance Wallet itu kan nggak bagi alokasi kan, nggak seperti sekarang anunya chaosnya untuk pembagian alokasinya. Sekarang itu kan seperti terlalu transparan atau terlalu di anak emaskan Binance Alpha untuk alokasi dari project-project. Dan developer ini juga aku heran kenapa sudah tahu banyak komunitas yang protes dengan Binance Alpha, mereka masih kasih alokasi ke Binance Alpha gitu. Ada apa gini dengan developer ini? Mungkin ini biasanya yang terjadi itu adalah kalau mereka, karena kayak kita bilang tadi ya, kan secara brand Binance Alpha paling gede gitu ya. Terus habis itu juga ya secara likuiditas ya kita juga tahu mereka juga gede gitu kan. Jadi ya satu-satunya mungkin ini nggak tahu, ini hipotesis atau analisis gembel saya saja gitu ya. Jadi mungkin supaya mereka bisa lebih gampang listing di Binance ya mereka harus nyiapin kuota kuota airdrop buat masuk Binance Alpha, bisa juga kan? Iya. Iya betul, itu masuk sih, make sense. Ya itulah. Mau gimana lagi lah, sekarang nikmati kita. Bahkan sekarang dari obrolan sebelumnya dengan temanku itu, ya mereka sudah ada beberapa yang sudah frustasi gitu Bang, pingin ngelamar coba kerja di Web3. Nah, sebelumnya mungkin teman-teman sini kan belum tahu nih Bang DeadX sama Mbak Helin nih kerja di Web3 di project mana nih. Nah teman-temanku ini kan yang nanya tadi, siapa tahu adalah info lowongan dari tempat kerjanya Bang DeadX sama Mbak Elin. Oke, jadi aku kenalin teman-teman, aku Elin, marketing manager dari Tokenomics Airdrop. Oke, Bang DeadX. Oke, kalau mungkin langsung bisa dijelasin Tokenomics itu apa gitu. Boleh sekalian ya. Oke, teman-teman, salam kenal semua. Aku DeadX dari Tokenomics. Nah, aku di sini sebagai konten dan juga researcher. Jadi biasanya aku yang kurasi project, nyobain projectnya, dan juga nge-share informasi ke community kayak gitu. Nah, kalau untuk penjelasan apa sih itu Tokenomics Airdrop, nah itu mungkin bisa dibantu Elin. Oke, gas. Silakan. Apa nih? Siapa tahu Tokenomics ada
event atau campaigns atau buka lowongan nggak? Itu teman saya nanya tuh tadi. Oke, jadi definisinya udah tadi belum, Pan? Definisinya kalau misalkan Definisinya join Tokenomic cair gede gitu. aduh amin sih kalau bisa gitu sih. Ya kalau misalkan definisi dari versiku, aku selalu bilang bahwa Tokenomic Airdrop itu adalah platform untuk membantu teman-teman jadi lebih mudah menggarap airdrop ya. Airdrop tuh skit kayak gitulah kurang lebih. Benar. Jadi Tokenomic Airdrop ini adalah cash platform teman-teman, buat teman-teman yang masih baru, masih pemula untuk menggarap airdrop. Platform kita adalah tempat teman-teman untuk menemukannya dan tempat teman-teman untuk belajar gimana cara ngerjainnya gitu. Dan teman-teman bisa join di Discord kita, bisa langsung follow sosial media kita @tokenomic_airdrop. Di situ udah ada linknya semua ke Twitter, ke TikTok, ke Instagram, ke Discord. Pastiin teman-teman join ke Discordnya karena kita biasanya akan share segala informasi terkait dengan event online, event offline kita, termasuk update-update dari cash yang ada, garapan-garapan apa aja hari ini, dan ya tentunya bisa ngobrol-ngobrol juga bareng teman-teman yang penggarap airdrop gitu ya. Nah buat event-event online dan offline biasanya kita tiap hari Kamis jam 9 sampai jam 11 malam di Discord kita ada namanya Garap Airdrop Online. Jadi kita ngegarap bareng-bareng, ngobrol bareng-bareng di Discord. Kira-kira ada yang punya pertanyaan, boleh langsung dikasih tahu. Kita kalau misalnya ada yang ngalamin kendala di garapan airdropnya, boleh langsung ditanya. Jadi kita bisa langsung saling sharing di sana, sekalian nge-share tutornya. Kemudian biasanya kita tiap hari Jumat jam 5 sampai jam 9 malam kita ada namanya Garling, Garap Airdrop Keliling. Jadi kita nongkrong bareng teman-teman. Terus kita ya sharing, kita diskusi lagi garap airdrop apa, kendalanya di mana, kita kerjain bareng-bareng. Itu sih event online dan offline yang sejauh ini sedang berjalan. Nextnya kita bakal ada gebrakan baru, jadi tungguin aja. Oke, mantap sekali informasinya. Jadi ya itu teman-teman ya, buat yang belum tahu apa itu Tokenomic, tadi definisinya udah disampaikan sama Bang DetX. Terus juga ada beberapa event yang event reguler lah ya, dari Tokenomic seperti Garling sama Garol, garap online gitu. Di Discord ya agak Garolnya ya. Kalau Garlingnya offline di cafe gitu. Iya benar nggak? Oke. Jadi ya mungkin segitu aja Bang DetX sama Mbak Elin. Makasih sudah mampir di channel saya ini, walaupun kita dari tadi mungkin nggak terlalu daging ya pembahasannya karena chill speaking aja ini, mendadak banget ini kita podcastnya ini. Thank you banget. At least kita bisa bertukar pikiran. Jadi mungkin teman-teman yang punya pendapat lain mungkin nanti bisa komen juga ya di bawah nanti. Jadi kita juga bisa tahu nih, oh gimana sih tanggapan teman-teman ya soal pembahasan kita tadi. Iya. Ya, jangan lupa teman-teman nanti yang mau uji nyali silakan ya di X nanti. Jadilah pro Binance Alpha gitu kalau mau uji nyali. Kalau untuk sekarang, ya udah, terima kasih buat Mbak Elin sama Bang DetX dari Tokenomic Airdrop. Sekian mungkin podcast dari Yogi Production Channel ini. Mudah-mudahan kedepannya kita bisa chill speaking lagi di podcast ini. Anggaplah podcast lah ya, karena ya itu kita chill speaking. Ya udah, makasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.